Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Andi. Hari ini kita akan belajar mengenai aljabar. Apa itu aljabar? Sebelum Pak Andi menerangkan mengenai pengertian aljabar, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini disimbolkan X itu menyatakan banyaknya bola dalam satu kotak. Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Kenapa X dan Y? Aslinya, kalian bebas memilih huruf yang digunakan untuk menyatakan bolanya, bisa A dan B. Ini hurufnya terserah kalian. Di contoh ini Pak Andi menggunakan X dan Y karena yang sering digunakan. Nah, pada gambar dua bola itu jelas bolanya ada dua, maka ditulis dengan angka 2. Lalu satu kotak ini isinya bola, tetapi bolanya belum tahu ada berapa, maka disimbolkan dengan X. Lalu ada dua kardus, artinya bentuk aljabarnya adalah 2X, yang berarti 2 kotak bola. Pada gambar ini yang keempat, ada 2 kotak dan 4 bola. Ditulis 2X ditambah 4. Artinya 2 kardus bola ditambah 4 bola. Gambar kelima, ada 2 kardus bola, 1 tabung bola, dan 4 bola. Ditulis 2X ditambah Y ditambah 4. Y itu menyatakan tabung, bola yang berisi tabung. Karena jumlahnya belum diketahui secara pasti, maka ditulis dengan Y. Gambar keenam, ada 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola. Ditulis 2X, 3Y ditambah 6. Yang terakhir, gambar ketujuh, ada 3 kardus, 4 tabung, dan 8 bola. Bagaimana bentuk aljabarnya? 3 kotak berarti 3X. Nah, 4 tabung berarti 4Y, dan 8 bola berarti ditambah 8. Jadi kesimpulannya, apa itu bentuk aljabar? Apa itu aljabar? Nah, tadi 2X itu menyatakan 2 kotak. 2X tambah 4 berarti 2 kotak ditambah 4 bola. Ada 2 kotak tambah 3 tabung ditambah 4 bola. Ada bentuk-bentuk seperti ini adalah mewakili bola yang ada di dalam tabung dan kotak. Nah, jadi bentuk aljabar itu adalah bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi huruf-huruf ini mewakili jumlah bola yang belum kita tahu secara pasti. Itu bentuk aljabar. Jadi penyajiannya menggunakan huruf, angka, dan huruf. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis aljabar. Ada berapa? Nah, dari bentuk ini, ada 3 jenis aljabar yang akan kita pelajari. Yang pertama, suku 1 atau dikenal dengan monomial. Yang kedua, apa itu sukunya? 2X, ini dinamakan suku. Jadi satu suku tuh kayak gini. Berikutnya, suku 2 atau binomial. Sukunya berapa aja? 2X dan 4. Jadi pemisahnya adalah tanda operasi penjumlahan atau pengurangan, bagi atau kali. Jika dipisahkan oleh tanda operasi, maka dia dinamakan satu suku. Sukunya 2X dan 4. Yang ketiga ada 2X ditambah 3Y ditambah 4. Disebut suku 3 atau trinomial. Sukunya apa saja? Ada 2X, 3Y, dan juga 4. Nah, gampang kan? Sekarang lanjut ke unsur aljabarnya. Nah, aljabar itu contohnya seperti ini. Misal kita punya 2X ditambah 3Y ditambah 4. Unsurnya apa saja sih? Nah, ada koefisien. Apa itu koefisien? Nih, 2 ini disebut koefisien, 3 juga disebut koefisien. Jadi koefisien itu adalah angka di depan hurufnya. Angka di depan huruf. Kalau nggak punya huruf, dia bukan koefisien. Jadi koefisien itu angka-angka di depan huruf. 2
itu koefisien dari X, 3 koefisien dari Y. Setelah koefisien, ada istilah lagi variabel. Variabelnya apa saja dari bentuk 2X tambah 3Y plus 4? X dan Y. Variabel adalah huruf-huruf yang ada dalam aljabar. Itu dinamakan variabel. Jadi X, Y itu variabel. Lanjut, yang tidak punya pasangan huruf atau dia hanya angka saja dinamakan konstanta. Jadi 4 ini disebut konstanta. Kalau 2 sendirian disebut koefisien, ini 2 koefisien. Kalau X disebut variabel, kalau 2X dinamakan suku. Nah, ini suku. Itu ya, koefisien, variabel, dan konstanta. Sekarang lanjut ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, sebelum kita langsung ke contohnya, syarat penjumlahan dan pengurangan aljabar yang pertama adalah harus suku yang sejenis. Oke, diingat-ingat ya, harus suku yang sejenis. Maksudnya apa? Nanti dicontoh biar lebih paham. Lalu A, kalau ada A atau X, itu artinya 1A ya. Begitu juga kalau ada negatif A, itu artinya adalah negatif 1A. Nah, contohnya agar kalian lebih paham, 5X dikurangi 3X. 5X ini suku yang dengan variabel X. 3X suku dengan variabel X. Maka mereka bisa dihitung atau bisa dikurangkan. 5 dikurangi 3, 2. X-nya tetap. Nah, 2X kan? 9 tambah 4X dikurangi 1. Ingat, syaratnya adalah suku sejenis, maka 9 tambah 4 itu tidak bisa. Yang bisa hanya 9 dikurangi 1. Atau kita kelompokkan suku yang sejenisnya. 4X di depan. Negatif 1-nya tetap kita jumlahkan dengan 9. Karena yang sejenis itu negatif 1 sama 9. 4X dikurangi 1 ditambah 9. 4X-nya tetap di depan. Nah, negatif 1 tambah 9, 8. Apakah ini bisa dijumlahkan? Tidak bisa, karena sukunya berbeda. Di sini ada variabel X, di sini tidak mempunyai variabel. Jadi, penyelesaiannya sampai di sini. Hasilnya 4X ditambah 8. Kita akan lanjut ke yang C. Di sini ada 4X dikurangi 8X ditambah 12. Suku yang sejenis adalah 4X dan 8X. Kita bisa langsung mengurangkannya karena sudah berkelompok. 4X dikurangi 8. 4 kurangi 8, negatif 4. Jadi negatif 4X ditambah 12. Apakah jadi 16X atau jadi 8X? Tidak. Karena ingat, kalau sukunya beda, mereka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi selesai di sini. Hasilnya negatif 4X ditambah 12. Oke, berikutnya ada 7 dikurangi 2X dikurangi X ditambah 5. Mana yang suku sejenis? Negatif 2X sama negatif X ini sejenis ya, karena variabelnya sama. 7 dan 5 itu juga sejenis pasangannya. Jadi 7 berpasangan dengan 5, 2X berpasangan dengan X. Nah, kita kelompokkan. Negatif 2X dikurangi X. Dari sini ya, ditulis. Biar berkelompok. 5-nya dari sini. 7-nya karena positif berarti artinya penjumlahan ya. Tambah 7. Nah, kita hitung. Negatif 2 dikurangi X. X berarti min X kan sama saja berarti min 1. Negatif 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 3X. 5 tambah 7, 12. Apakah bisa dijumlahkan? Tidak, karena sukunya berbeda sekali lagi. Nah, ini yang agak panjang, ada 3x kuadrat, ditambah 3y kuadrat, dikurangi 5xy, ditambah 2x kuadrat, dikurangi 5y kuadrat, ditambah 6xy. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita kelompokkan atau kita kerjakan dulu suku yang sejenis. Yang paling depan kita punya 3x kuadrat, cari temannya mana? Nih. 3x kuadrat itu punya teman 2x kuadrat, suku yang sejenis. Maka kita hitung 3 tambah 2, 5.
5x kuadrat atau 5x pangkat 2. Kalau sudah, kita lanjutkan ke yang belakangnya, yaitu 3y kuadrat. Temannya mana? 3y kuadrat itu temannya negatif 5y pangkat 2. Menjadi 3y kuadrat dikurangi 5y kuadrat atau pangkat 2 sama dengan 3 dikurangi 5 negatif 2. Untuk variabelnya itu tetap y pangkat 2. Nah, lanjut. Sekarang yang variabelnya xy. Paling depan kita punya negatif 5xy. Kita tulis negatif 5xy. Di belakang kita punya plus 6xy. Kita jumlahkan. Negatif 5 ditambah 6. Hasilnya 1xy. Nah, maka hasil akhirnya kita tulis 5x kuadrat dikurangi 2y pangkat 2 ditambah 1xy itu kita tulis sebagai xy. Gampang kan? Lanjut, maka di sini hasil akhirnya adalah ini 5x pangkat 2 dikurangi 2y pangkat 2 ditambah xy. Jadi kerjakan suku yang sejenis baik dari hurufnya, variabelnya maupun pangkatnya. Ini sama-sama pangkat 2. Ini sama-sama pangkat 2. Kalau 2x kuadrat tambah x nggak bisa. Tetap harus variabelnya sama. Intinya harus dengan suku yang sejenis. Oke, itu penjelasan untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar. Agar kalian lebih paham lagi mengenai penjumlahan dan pengurangan aljabar, coba kerjakan secara mandiri soal latihan berikut. Oke, selamat belajar dan selamat berlatih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.